Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semuanya ya, khususnya kepada semua mitra PT Bandung Eko Sinergi Teknologi yang sekarang sudah aktif menjadi mitra PTBS ya. Kadang kita ketika awal bergabung di bisnis ini, awalnya pasti semuanya mengharapkan semua fasilitas yang disampaikan oleh sponsor awalnya ya. Ketika sponsor memperlihatkan bahwa di bisnis Eco Racing atau PTBS ini, di sini banyak fasilitas reward ataupun bonus. Dari mulai motor, mobil, dan rumah, serta bonus-bonus yang lainnya. Itu pasti secara manusiawi ketika kita ditawari bisnis PTBS Eco Racing, yang terfikir di benak kita adalah bagaimana caranya kita memperoleh semua fasilitas yang disiapkan oleh PTBS. Bonus-bonus dan reward yang jumlahnya luar biasa miliaran. Kalau kita melihat dari testimoni para top leader, para leader yang sudah menikmati hasil jerih payahnya di bisnis ini, kayak mendapatkan Torkes, umroh, terus Big Mokes 500 juta sampai luxury 1 miliar. Bahkan bukan hanya satu, tetapi berkali-kali. Dan itu pasti semuanya menginginkan hal itu. Tetapi ketika dalam prakteknya, kita tidak bisa hanya menginginkan begitu saja, tapi ada proses yang harus kita lakukan. Jadi di video kali ini, kita coba akan membedah seperti apa sih syarat utamanya untuk mendapatkan bonus dan reward sampai miliaran yang disiapkan oleh PTB. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, hasil yang luar biasa, dalam hal ini kita menginginkan bonus miliaran di PTBS yang disiapkan oleh PTBS, tentunya ini tidak serta-merta kita hanya menginginkan begitu, tapi ada proses yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama, syarat utamanya adalah kita mencoba menguasai sistem ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu sistem yang ada di bisnis ini. Kita tidak bergantung kepada siapapun, tetapi kita harus autodidak. Harus terus menggali bagaimana caranya sistem di bisnis ini sampai kenapa sih, bagaimana sih orang-orang bisa mendapatkan bonus sampai miliaran seperti itu ya. Jadi di sini kita harus mengetahui betul-betul menguasai sistem bisnisnya ya. Terus yang kedua, kita harus menguasai dan tahu keunggulan produk. Jadi mengetahui produk-produknya ya. Berikut kegunaan ataupun khasiat dari produk itu. Jadi kita harus betul-betul mengetahui semaksimal mungkin. Karena kita akan terjun ke bisnis ini bukan hanya main-main. Tetapi kalau kita berpikiran kita menginginkan hasil yang besar, menginginkan bonus serta reward yang jumlahnya sangat besar, kita harus mau dipaksa untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Kita harus mengetahui produk-produk apa saja sih yang ada di PT ini ya. Jadi yang kedua itu kita mengetahui jenis serta kegunaan produk-produknya ya. Dan yang ketiga, kita harus terus ya mengupgrade diri kita. Ya.
Kita harus mampu dan terus belajar ya. Harus belajar untuk menjadi seorang leader. Ya. Jadi di sini kita tidak hanya bergantung kepada sponsor ya. Kita jangan tergantung kepada sponsor karena bisnis ini adalah bisnis kita. Karena ketika kita terregistrasi sebagai mitra PTBS, kita diberikan virtual account kan kita. Jadi kita bisa membeli produk sendiri, bisa mengaktifkan, mendaftarkan mitra sendiri, bisa melakukan transaksi apapun di PTBS serta di web sinergi yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi kita harus benar-benar mampu dan terus belajar untuk menjadi seorang leader. Karena aset di sini kan bukan aset berupa properti, aset berupa apa gitu. Aset di sini adalah jaringan. Jaringan itu adalah kita mampu membuat jaringan yang luar biasa. Tentunya kalau kita menginginkan suatu jaringan yang aktif di bawah kita, banyak mitra yang tergabung di jaringan kita harus mengupgrade diri kita sendiri menjadi seorang leader yang besar juga. Caranya kita jangan terus tergantung kepada sponsor. Sponsor mah hanya sebagai langkah awal kita untuk mendaftarkan sebagai mitra PTBS. Untuk jalan ke sana kita harus berani berjalan sendiri, berani terus belajar menjadi seorang leader yang luar biasa. Yang keempat, kita harus bisa memanfaatkan marketing plan, tool-tool yang ada ya. Oke. Jadi karena bisnis di sini bukan hanya kita mengandalkan dari jaringan, tetapi di sini ada produk yang harus kita benar-benar manfaatkan, produk yang harus kita jual. Kalau kita menginginkan usaha kita maju, besar, omsetnya luar biasa, nah kita harus bisa memanfaatkan apapun tool yang ada. Kita harus mencari cara baru untuk bagaimana promosi efektif. Nah, di bisnis ini kita sudah diberikan alat, baik itu dari perusahaan ataupun dari leader masing-masing, dari grup masing-masing. Seperti halnya alat untuk online misalnya, itu sudah dikasih web replika. Itu fungsinya adalah untuk promosi online. Nah, itu berarti cara-cara itu harus kita kuasai. Marketing plan-nya harus kita kuasai. Nah, karena kita di sini akan mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita pun harus mempunyai jiwa yang besar untuk terus belajar hal-hal yang baru. Jadi apapun caranya, apapun langkahnya, kita harus gunakan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ini tantangan baru. Jadi istilahnya kayak new normal. Kita ada suatu normal yang baru. Kita banyak sekarang ini banyak di media online. Nah, itu cara-cara promosi online seperti apa? Itu ada cara-caranya. Dan kita harus memaksakan diri kita untuk mau mempelajari itu semua. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah bisnis kita.
bisnis yang akan besar. Tentunya ketika kita mengupgrade diri kita dengan sesuatu hal yang baru, kita tidak bisa acuh begitu saja dengan keadaan sekarang. Kita harus mengikuti arus gitu ya. Oke, yang kelima adalah kita harus mengenal perusahaannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena kita akan bermitra dengan PT BES di sini. Kita harus tahu sih misi PT BES seperti apa, misi seperti apa, motonya apa. Karena kita bermitra gitu, dan kita akan mendapatkan serta menginginkan sesuatu yang besar dari bonus-bonus serta reward dari PT BES. Kita harus tahu betul visi misi daripada PT BES ini. Kita nggak bisa acuh begitu saja gitu ya. Oke. Yang keenam, kita harus tumbuhkan rasa sense of belonging. Bukan rasa sense of belonging. Ya. Jadi di sini rasa memiliki ya. Kita tidak bisa ketika kita sudah mendaftar, didaftarkan oleh sponsor, dibantu, lantas kita terregistrasi sebagai mitra. Kita lantas diam saja mengharapkan sesuatu yang besar. Banyak, saya kadang lucu itu ya, ada ketika ada mitra sudah terdaftar sebagai mitra ketika ditanya, wah sulit, sangat sekarang ini kondisinya kayak begini, gitu kan. Sulit untuk mendapatkan mitra baru, menjual produknya susah. Sekarang lucu. Saya melihat hal kecil aja gitu ya. Kita punya fasilitas WhatsApp. Di sana ada fasilitasnya, contohnya ada status. Saya tidak pernah melihat dari teman-teman ini update status atau apa. Minimal hal kecil itulah. Terus tidak mau tahu tentang perusahaannya. Ketika sudah daftar, mendapatkan virtual office, mendapatkan buku panduan, mendapatkan flip chart gitu ya. Lantas udah disimpan begitu saja. Lantas ketika ditanya kenapa belum dapat mitra, susah, produknya orang kurang berminat atau apa. Kita tidak melihat di atas sana, leader kita, kenapa mereka bisa gitu. Harusnya kita tahu, harus kita mengerti kenapa mereka bisa, leader kita bisa, kita tidak bisa. Kita sama-sama kok, sama-sama makan nasi istilahnya kan. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Tentu ada yang salah dari apa yang kita lakukan. Salah satunya gini, ini ya, jadi kita tidak menumbuhkan rasa sense of belonging terhadap perusahaan. Dimanapun kita, contoh kita sebagai seorang karyawan, tentunya yang paling utama itu adalah ketika kita memasuki suatu perusahaan. Kita harus tahu dulu perusahaan itu apa, bergerak di bidang apa, cara kerja seperti apa, wajib hukumnya kan. Nah sama di bisnis juga seperti itu. Di bisnis ekonomi juga sama. Kita harus tahu dan menumbuhkan rasa sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan PT BES ini. PT BES ini bergerak di bidang apa, adanya di mana gitu kan. Harus rasa memiliki karena kita mengharapkan sesuatu yang besar tadi dari PT BES itu. Dari bonus miliaran. Tentunya kita harus menumbuhkan juga rasa cinta terhadap perusahaan. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, oh PT BES itu gini-gini, malah kita mengamini, iya gini-gini. Oh itu berarti kita belum merasa rasa memiliki. Jadi kita rasa memiliki itu kan kita bagaimana membesarkan perusahaan itu dan juga kita ikut besar. Jadi kita akan membesarkan dan kita juga akan besar pasti ya. Salah satunya yang paling utama adalah kita mempromosikan terus perusahaan ini. Ya. Ini bukan buat hanya diri kita.
di sini kita harus menanamkan bahwa ketika kita mempromosikan PTBS ini kita lagi mempromosikan satu solusi. Nah, di sini ada nilai plusnya juga, bukan hanya untuk diri kita, tapi ketika ada orang yang terbantu dengan apa yang kita sampaikan, bahwa keunggulan daripada PTBS itu seperti ini ada bisa sebagai solusi keuangan Bapak dan Ibu. Jika ada orang yang tergerak hatinya untuk ikut menjadi mitra, lantas terbantu mereka dengan sistem yang diberikan PTBS dengan fasilitasnya, ini adalah menjadi amal jariah buat kita. Karena banyak orang yang terbantu wasilah kita memperkenalkan bisnis ini. Siapa tahu di belakang mereka ini ada anak-anak yang tadinya tidak mampu untuk sekolah, ketika ikut bisnis ini bisa bersekolah. Ketika di belakang sana ada orang-orang yang tadinya tidak mampu untuk beramal harta gitu, atau ketika ikut bisnis eco-racing di PTBS ini mereka menjadi dermawan, atas menjadi seorang dermawan yang membagikan harta-hartanya, itu menjadi amal juga buat kita sebagai sponsor yang mengajaknya. Jadi harus tanamkan itu, bukan hanya kegunaan itu untuk diri kita dan keluarga kita, tapi yang menjadi garis catatan lagi adalah kita berbisnis ini bukan hanya egois buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, tetapi kita harus bagaimana caranya kita membantu tetangga yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan, ataupun lingkungan. Jadi kita mudah-mudahan kita dengan adanya di bisnis ini kita memperoleh kesempatan yang sama seperti leader-leader yang mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kan berarti kan nilainya akan berbeda ketika kita hanya untuk diri kita memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, dengan kita memperoleh fasilitas yang sangat luar biasa, yang sangat besar, lantas kita juga membagikannya, kita menjadi seorang dermawan kepada semua orang yang membutuhkan, itu nilainya akan berbeda. Berarti kita sudah masuk ke sedekah jariah yang ini adalah salah satu yang akan dibawa ke akhirat kelak gitu ya. Jadi mikirnya ke sana. Jadi bukan kita sekarang mengumpulkan uang hanya untuk benda enggak, tetapi kita berpikirnya ketika kita banyak uang, ketika banyak harta, ketika banyak fasilitas yang kita dapatkan, kita berpikirnya harta, uang yang kita dapatkan ini untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Itu dan ini adalah visi mulia untuk diri kita sendiri ya. Nah, itu ya. Jadi kita jangan hanya mengharapkan sesuatu yang besar, tetapi kita tidak mau menjalankan proses-prosesnya itu. Jadi insya Allah kalau ke-6 syarat ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi seseorang yang besar di perusahaan ini, menjadi seorang leader yang sangat luar biasa. Kita bisa membantu mitra-mitra kita, dan secara langsung itu akan membesarkan kita. Jadi niat di sini kita adalah bagaimana mensukseskan mitra-mitra kita, karena pasti kita pun akan sukses. Kita niatkan untuk membesarkan mitra-mitra kita, pasti kita pun akan besar. Nah, karena jaringan itu adalah aset yang utama di bisnis ini. Oke? Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung di PTBS, menjadi mitra PTBS, kita mendapatkan kesempatan yang sama, ya. Mendapatkan semua fasilitas yang disiapkan oleh PTBS, insya Allah kita akan sukses berjamaah. Ya. Jadi jangan melihatnya, oh yang atas yang lebih duluan, tidak. Kalau di bisnis jaringan seperti ini adalah siapa yang bekerja cerdas, siapa yang bekerja keras, siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang akan sukses duluan. Oke. Berpikirnya kita membantu jaringan kita aja dulu di bawah. Jangan kita mikir yang di atas.
upline kita siapa, sponsornya siapa, tapi kita mulai dari kita sendiri, kita lakukan yang 6 ini, lantas kita praktekkan, kita konsisten, kita istiqomah menjalankan bisnisnya, dan jangan lupa kita beribadah, ya, karena kalau kita seorang muslim, kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, lantas kita juga yang menjalankan sebagai makhluk untuk terus berusaha semaksimal mungkin di dalam bisnis contohnya gitu ya. Nah, teman-teman itu mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan barangkali teman-teman yang mau menjalankan keenam syarat ini, silahkan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di puncak kesuksesan di PTBS. Akhirul kalam. Bagi teman-teman yang menyukai konten ini, menyukai channel ini, silakan untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.